Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus. Di tempat yang berbeda-beda dalam satu roh kudus, kita bersekutu beribadah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hadirat Tuhan, kemuliaan dan kasih karunia Tuhan Yesus ada di tengah-tengah tiap keluarga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang bersekutu saat ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Dan firman Tuhan yang memanggil dan mengajak kita untuk beribadah kepadanya terambil dari Mazmur nomor 34 ayat yang kedua dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita masuk hadiratnya dengan pujian dari KPPK 199, Jaminan Mulia, bait 1 dan 2. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. 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 Dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang pertama dan ayat ke-18. Demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sedemikian Allah kita teguh dan tegas dalam menyingkap dosa, tetapi kesediaannya untuk mengampuni juga sangat besar. Karena itu mari kita rela datang dengan pengakuan dalam nyanyian dan doa.
Ujian dari KPPK 216, Ku Pandang Salibmu, bait pertama dan kedua. Ku pandang salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Dengarlah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Kasih salibmulah sumber anugerah, cintamu padaku selamanya. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Bapa dalam surga, Engkau yang paling tahu apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami katakan, apa yang kami pikirkan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami telah gagal lagi melakukan firman-Mu. Kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa hanya Engkau yang dapat menghapus dosa-dosa kami. Ampunilah kami, Tuhan. Janganlah Kau ingat lagi apa yang telah kami perbuat. Bersihkanlah kami dari segala dosa-dosa kami. Demikianlah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kita pujikan syukur kita dengan menyanyikan KPPK 83 di atas salib di Kalvari, bait yang pertama dan kedua. Di atas salib di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Ku dilepaskan dari dosa, sungguh ku telah diselamatkannya. Kini ia sertaku selamanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya.
Petunjuk hidup baru bagi kita dari kitab Roma pasal 6 ayat pertama dan kedua menetapkan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dan untuk itu Bapak Ibu, marilah sekarang kita memperoleh keteguhan hati dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana diucapkan di segala abad dan tempat demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, bukankah Yesus telah memberikan segala-galanya bagi kita? Dalam keadaan sedih, kekhawatiran akan masa depan, menghadapi pencobaan yang mau menggoyahkan iman kita, nyatakan Yesus segala-galanya bagi kita dan kita tidak akan pernah menyangkalinya. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan KPPK 209, Yesus segala-galanya, bait yang pertama dan kedua. Di tengah badai kehidupan ini Tuhan, biarlah kami tetap tinggal tenang di bawah kepak sayap-Mu. Yang bila ketenangan itu kami dapati hanya di dalam firman-Mu Tuhan, yang akan berbicara kepada kami. Dimanapun kami berada, firman itu menyapa kami secara pribadi. Dan berikan roh yang lembut bagi kami untuk menerima itu ya Tuhan. Yang menguatkan kami, menyegarkan jiwa kami, bahkan menghajar kami, mendidik kami. Dan kami percaya didikan Tuhan adalah didikan yang manis. Didikan yang membawa kami semakin serupa dengan Tuhan kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menyerukan doa ini. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kiranya damai Tuhan, penyertaan Allah Tritunggal menyertai kita dimanapun kita berada, di dalam situasi hati apapun yang kita rasakan saat ini, Tuhan beserta dengan kita semua.
Pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bersandar pada kekuatan Allah. Mari saya mengajak kita semua membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-66 sampai yang ke-72. Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-66 sampai yang ke-72. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia, Petrus, menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudaraku sekalian, beberapa hari ini di tengah berbagai kiat dan strategi untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, melalui media pemerintahan Indonesia mengajak kita untuk melakukan yang namanya pembatasan jarak dengan tagar di rumah aja. Tentu saja ada nilai yang sangat berharga di balik himbauan ini, bukan? Bukan semata-mata tanpa alasan. Akan tetapi nampaknya seruan dari pemerintah kita ini tidak dihiraukan oleh sebagian orang. Masih saja dengan sengaja sekumpulan orang kumpul-kumpul, ada yang pergi ke sana ke sini, keluyuran, tanpa ada sebuah kesadaran kalau virus tersebut bisa menghinggapi dirinya dan ia menjadi carrier. Karena memiliki daya tahan tubuh lebih baik, dia merasa nggak sakit. Padahal dia sudah terinfeksi, kata Dirjen P2P Kemenkes kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi di sini? Jangan-jangan manusia gampang sekali dimasuki oleh satu virus ini. Bahkan sebelum virus corona muncul, namanya virus sok. Ya, sok-sokan. Sok kuat, sok hebat, sok imun, dan sok-sok yang lainnya. Ada suatu kepercayaan diri yang keliru di sini. Apa yang dipikirnya kuat, namun tidak cukup kuat. Virus sok ini juga bisa menjangkiti kehidupan beriman kita, Bapak Ibu sekalian. Katakanlah sok kuat di dalam iman kita. Simon Petrus, seseorang yang berpikir bahwa dirinya kuat, imannya kuat, dan tidak terjatuh dalam pencobaan, akan tetapi imannya tidak cukup kuat. Hal ini kita dapati dalam kisah pembacaan Alkitab kita hari ini. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 66 sampai 72. Di situ kita melihat sebuah nubuat yang tergenapi. Kristus telah mengatakan dalam kisah sebelumnya bahwa peristiwa ini atau momen ini akan terjadi pada suatu nanti. Pada kenyataannya kita dapati memang terjadi. Saudaraku sekalian, Simon Petrus adalah orang yang menjadi jubir, orang yang vokal, pemimpin keseluruhan kelompok Tuhan Yesus. Simon yang Yesus sebut juga sebagai Petrus. Petrus adalah semacam nama panggilan. Petrus yang berarti batu. Julukan itu penting.
Dan Tuhan memiliki alasan kenapa memanggil dia Petrus. Bapak Saudara sekalian, ada seorang yang memberikan julukan kepada Petrus sebagai rasul dengan mulut berbentuk kaki. Artinya Petrus cenderung membuat janji-janji besar yang tidak bisa dia ikuti dan dia tepati. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang nampaknya melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, tetapi kemudian berhenti sebelum menyelesaikannya. Dia biasanya yang pertama memulai, dan terlalu sering dia yang pertama keluar. Karena itu dalam satu kesempatan Yesus mengubah nama Simon. Dan tampaknya karena Yesus ingin nama panggilan Petrus menjadi pengingat bagi dirinya untuk tetap teguh dalam perkataan dan perbuatannya. Saudaraku sekalian, dalam Injil kita melihat ada momen-momen di mana Kristus itu memanggilnya Simon, ada momen-momen di mana Kristus memanggil dia Petrus. Kristus memanggilnya Simon sehubungan dengan kegagalan-kegagalan imannya. Jadi biasanya ketika Petrus membutuhkan teguran atau peringatan, Yesus menyebutnya sebagai Simon. Saya membayangkan di mana setiap kali Tuhan Yesus memanggil dirinya Simon, maka muka Simon akan nyinyir, gitu ya. Akan meringis, mukanya masem, karena dia berpikir, tolong, jangan panggil gua Simon, panggil gua Petrus, batu. Tetapi saya membayangkan Kristus akan menjawab, aku akan memanggilmu Petrus ketika kamu bertindak seperti Petrus. Saudaraku sekalian, dalam Lukas 22 ayat 31, Yesus mengingatkan akan pengkhianatan yang akan dia lakukan dengan berkata, Simon, Simon, lihat, setan telah meminta izin, dalam terjemahan lain, setan telah meminta izin untuk menyaringmu seperti gandum. Kemudian di kisah Taman Getsemani, ketika dirinya seharusnya memperhatikan, berjaga-jaga dan berdoa, dia malah tertidur. Markus menulis, Yesus datang dan mendapati mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, Simon, apakah kamu tidur? Bisakah engkau berjaga-jaga selama 1 jam saja? Bapak sekalian, menarik. Di sini saya membayangkan tidurnya Petrus dalam kisah ini bukanlah semata-mata karena dia lelah, tetapi sebuah tidur yang dipenuhi dengan keyakinan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sleep of self-confidence. Tidur yang dilandasi dengan keyakinan diri yang keliru. Saudaraku sekalian, kegagalan terbesar Petrus menyangkal Yesus dimulai dari sikap sok kuat dan tegar dalam iman. Terlalu yakin pada kekuatan diri sendiri. Dia pernah mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan lanjutnya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan yang menariknya bukan hanya Petrus, tetapi murid-murid yang lainnya pun berkata demikian. Saudaraku sekalian, ketika kita melihat kisah yang diceritakan Markus 14 yang tadi kita baca, kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan seperti ini. Apa yang dia lakukan di sana? Di halaman itu? Ya, dia didorong ke sana oleh karena cintanya kepada Tuhan. Dia didorong ke sana oleh karena keinginannya untuk setia dengan Tuhan. Dia hanya berusaha menjaga integritas perkataannya yang sebelum dia katakan kepada Yesus. Jadi dia menemukan jalan di tengah rombongan yang bergerak di dalam kegelapan pada saat itu. Banyak penafsir mengatakan itu antara tengah malam dan jam 1 pagi. Setelah menangkap Yesus di Taman Getsemani, mereka bergerombol pergi ke rumah imam besar. Dan Petrus ada di tengah-tengah itu. Dan sesampainya di halaman rumah imam besar, kita tahu terjadi drama penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali.
Saudara sekalian, salah satu pernyataan paling menarik setelah Petrus menyangkal Yesus dicatat di dalam Lukas pasal 22 ayat 61. Perhatikan bagian ini. Dikatakan di situ ayam berkokok untuk kedua kalinya. Dan Lukas pasal 22 ayat 61 mengatakan, dan Tuhan berbalik dan memandang Petrus. Pernyataan ini tidak kita temukan di ketiga Injil yang lain. Hanya Injil Lukas yang mencatat detail ini. Hanya Injil Lukas yang menambahkan satu informasi ini. Dan Tuhan berbalik dan memandang Petrus. Saya membayangkan bagaimana Kristus waktu itu memandang mata Petrus. Bagaimana pandangan matanya langsung tertuju pada Petrus 4 mata. Dan saya yakin sekali pada saat itu dengan wajah Yesus yang tertutup ludah, hitam dan biru, bengkak karena ditinju dan ditampar, pakaiannya yang berlumur dengan darah, berkeringat yang keluar dari kelenjar keringatnya. Dan ketika dia diikat dibawa melalui halaman, dia menatap langsung ke mata Petrus. Sungguh momen yang menyakitkan. Tatapan tersebut bukanlah tatapan kebencian, tetapi tatapan yang penuh dengan cinta kasih ilahi di hadapan tatapan penyesalan seorang manusia. Petrus teringat dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan seketika itu semua Injil mencatat, dia pergi keluar dan menangis bitterly. Terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Saya yakin sekali tatapan itu adalah tatapan yang tidak pernah Petrus lupakan sampai dia mati. Tatapan itu menjadi memori yang membawa Petrus kepada pertobatan setiap harinya. Dan ada 3 hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Setidaknya melalui momen penyesalan itu, Petrus diingatkan 3 hal. Yang pertama, Petrus terlalu sedikit mendengarkan. Yesus berulang kali mengingatkan Petrus. Yesus berulang kali berkata kepada Petrus, Petrus, ingat pencobaan sudah ada di depan pintu hatimu. Tetapi Petrus menolak semua peringatan itu. Dia tidak menganggap serius firman Kristus. Dia menolak peringatan dan teguran. Dia membual terlalu banyak. Dia terlalu sedikit mendengarkan. Kedua, Petrus diingatkan karena bahwa dirinya berdoa terlalu sedikit. Dia tidur melalui pertemuan doa. Yesus berkata di taman, berjaga dan berdoalah. Dan harusnya Petrus mengingat bagaimana sebelumnya Tuhan telah mengajari para murid berdoa. Di dalam doa Bapa kami, di dalam satu bagiannya, janganlah membawa kita ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi Petrus berdoa terlalu sedikit. Dia menghilangkan tugas kerohaniannya. Yang ketiga, Petrus diingatkan bagaimana dia bereaksi terlalu cepat. Dia bereaksi sendiri tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Dia mengambil pedang mulai menganyunkannya. Dia tidak menyelaraskan hati dan pikirannya dengan apa yang menjadi hati dan pikiran Kristus. Dia ingin menjadi pahlawan bagi dirinya. Dia ingin meningkatkan reputasinya. Dan dia ingin semua orang melihat bahwa gue percaya diri dengan kekuatanku sendiri. Saudara sekalian, 3 hal itu yang diingat waktu momen penyesalan. Kisah keyakinan diri yang bodoh dalam kehidupan Petrus mengingatkan kita pada bagian Alkitab lain di dalam Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku sekalian, tidak dapat disangkali memang ketika kita melihat Petrus, dia mencintai Kristus. Dia menghormati Kristus. Dia punya keinginan untuk taat kepada Kristus. Tetapi satu hal yang dia lupa, dia gagal memahami kekuatan dagingnya yang masih tersisa di dalam dirinya. Saudara sekalian, dari potret kehidupan Petrus, kita mendapatkan suatu gambaran tentang kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu tidak pernah linier. Linier itu menanjak gitu dengan garis lurus. Tetapi kehidupan Kristen itu selalu bergelombang. Di dalam diri Petrus, di dalam kisahnya kita bisa melihat bagaimana kehidupan Kristen itu selalu bergelombang. Kita masih berjuang dalam keberdosaan diri kita. Ketidakkonsistenan iman kita. Pasang surut, naik turunnya iman kita kepada Allah. Dan dalam situasi seperti ini, bukankah kita tidak harus terlalu percaya pada kekuatan diri kita? Tapi sebaliknya, kita bersandar pada kekuatan Allah. Dengan mendengar firman Tuhan, dengan seksama, senantiasa dalam kesadaran berdoa, dan yang terakhir, selalu menyelaraskan apa yang akan kita perbuat dengan hati Tuhan. Kiranya Allah menjaga iman kita seperti Ia telah menjaga iman Petrus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam gejolak iman kami, dalam pasang surut naik turunnya iman kami kepada Tuhan, tolonglah kami. Angkatlah kami Tuhan. Teguhkanlah hati kami. Biar dapat memandang kekuatan Tuhan dibandingkan kekuatan diri kami. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur yang sudah tersimpan di dalam hati kita, mari kita sekarang wujudkan dengan menyerahkan persembahan, dan dipersilahkan untuk melakukannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Atau Bapak Ibu bisa menyisihkannya secara khusus dan menyimpannya dalam amplop putih untuk dibawa pada saat beribadah bersama yang waktunya akan ditentukan kemudian. Dan persembahan kita minggu ini dikhususkan untuk pelayanan diakonia. Kita serahkan dengan hati bersyukur dan mulut yang memuji dengan KPPK 353, bait pertama sampai ketiga. Hidup jiwaku Tuhan, padamu ku serahkan. Ku serahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Bait kedua. Seturut kehendak-Mu, kuasailah hidupku, hatiku bait suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Bait yang ketiga. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya
membasuh di dalam darah-Mu. Biarku dijadikannya kudus, segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kita bawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Bapa surgawi kami. Engkaulah yang empunya alam semesta dan seluruh isinya. Engkaulah yang menciptakan semua manusia di bumi ini. Engkaulah yang memberkati kami, sehingga kami dapat membawa persembahan hari ini. Kami mau semakin bersukacita dan bersyukur dalam memberi persembahan dengan harta kami. Namun teguhkanlah juga kami untuk mau mempersembahkan seluruh hidup kami, agar kami dapat menjadi saksi hidup-Mu, tidak menyangkali Engkau, dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas hidup kami. Terimalah persembahan kami dan hidup kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera seluruh jemaat GKY Karawaci yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah kali yang keduanya kita bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing secara online. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melakukan kebaktian dengan penuh hormat, serius, bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, sebagaimana pada waktu kita ibadah di gedung gereja. Sehubungan dengan pelaksanaan kebaktian online di rumah, maka sudah saatnya sebagai kepala keluarga bisa mengajak seluruh anggota keluarga berperan sebagai imam untuk memimpin keluarganya. Berpakaian selayaknya pergi kebaktian di gedung gereja dan bisa menyiapkan persembahan kita dalam amplop atau ditransfer ke rekening gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kebaktian hari Minggu jam 7.30, kemudian jam 10, jam 5 sore, kita juga ada kebaktian doa pada Rabu. Kami juga mengajak Bapak Ibu bisa bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Sehubungan ada arahan dari BPMS GKY, maka pelaksanaan kebaktian umum, kebaktian doa, dan seluruh kegiatan secara online diperpanjang waktunya sampai 30 April. Untuk kebaktian Jumat Agung tanggal 10 April akan dilakukan secara online oleh Sinode untuk semua GKY jam 9 pagi. Kemudian sakramen perjamuan kudus sementara ditunda sampai nanti ibadah kembali dilakukan di gedung gereja. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saat teduh kebaktian sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.